Oke teman-teman, sore ini kita dengan seseorang yang cukup menginspirasi. Tapi sebelum ke sana, kita izin buka masker dulu ya teman-teman KDK Lover. Ketua izin buka dulu supaya juga terlihat kegantengan Ketua Parna Sekota Batam. Malam ini tentu saya harus sapa pagi karena kita tetap spirit pagi. Ini sosok yang cukup lama saya tunggu-tunggu karena begitu banyak agenda beliau. Ini boleh izin saya panggil Ito atau apa nih? Iya, manggil Ito aja. Ini teman-teman, ini Ketua Parna Sekota Batam. Kalau berhubung saya bawa nama Ketua Parna, saya harus panggil Ito nih karena secara marga kami sama. Ito ini 2020 awal tahun kemarin terpilih sebagai Ketua Parna Sekota Batam. Betul. Langsung kita sambut Ketua Parna Sekota Batam, Mandela Simbolon SH yang sekarang sedang kegiatan sehari-hari lower ya. Betul. Sehat Bang? Sehat Ito, sehat. Puji nama Tuhan, sehat Ito. Ini saya tertarik ini di banyak hal sebenarnya yang mau saya obrolin, baik dari praktisi hukum, dari keseharian seperti apa sih hukum-hukum yang ada saat ini, yang tajam ke bawah tumpul ke atas, banyak nih. Tapi saya tertariknya saat ini mungkin akan ada time yang berbeda lagi, bahas-bahas hukum. Untuk saat ini saya coba dulu mengulik perihal marga, menakodai punguan ini apa ya kalau di bahasa Indonesia? Organisasi juga ya? Ya, organisasi. Sama dengan kumpulan. Ya, organisasi pemuda Parna Sekota Batam. Betul. Apa motivasi seorang Mandela Simbolon mau menjadi ketua Sekota Batam? Kota Batam. Benar. Yang Parna kalau boleh saya bilang puluhan marga nih. Kok mau? Motivasinya apa? Iya. Pertama, terima kasih buat undangannya dari KDK TV dimanapun berada, terkhusus untuk KDK Lovers. Untuk saat ini saya dipercaya sebagai Ketua Naposo Parna Sekota Batam. Yang memotivasi saya ingin menakodai kumpulan yang begitu besar ini. Yang pertama, ini keterpanggilan. Bahwa dari kacamata saya sendiri melihat bahwa di kumpulan Naposo Parna ini banyak yang harus dibenahi. Yang dari dasar harus ada kita benahi. Dari hulu sampai ke hilir harus dibenahi. Kita sebagai generasi muda Parna tidak boleh tutup mata melihat keadaan ini. Kita harus terjun ke dalam. Pertama dari hulu sampai ke hilir udah banyak persoalan-persoalan yang sangat rumit gitu loh. Saya terpanggil untuk memperbaiki. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa kita sebagai generasi muda Parna tidak cukup hanya berkata-kata, tapi harus berbuat. Dalam bentuk apa kita berbuat? Kita harus terjun ke dalam memperbaiki. Yang pertama bahwa menurut kacamata saya secara umum, kita bekerja, berorganisasi atau berkumpulan ini masih normatif gitu. Itu saya. Melihat usia Naposo Parna Batam ini sudah menginjak 35 tahun. Secara usia kita sudah cukup dewasa. Tetapi secara pekerjaan yang kita kerjakan masih meluluh di begitu-begitu saja. Yang mau saya jelaskan bahwa ini kumpulan marga. Seharusnya kegiatan atau program yang harus dirancangkan BPH atau pengurus itu harus condong ke adat istiadat, bukan lagi melebar ke agama. Wah, di Naposo Parna ini juga banyak juga saudara kita yang muslim. Apakah kita berkutat di gereja pertanyaan ibadah? Bagaimana kita dengan yang muslim? Saya merencanakan, saya juga menginginkan bahwa kita harus betul-betul mencintai dan mempelajari budaya Batak. Saya benar-benar terpanggil untuk menyampaikan bahwa setiap muda-mudi Parna harus bisa gitu loh, harus bisa memperjuangkan atau melestarikan ada istiadat yang telah diwariskan nenek moyang kita terlebih dahulu. Secara rinci, kumpulan Naposo Parna ini sudah begitu besar. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikerjakan, ya melulu masih di tatanan ibadah.
secara di teknis kita masih jauh, anggaran dasar kita juga masih perlu diperbaiki. Puji nama Tuhan sudah kita perbaiki. Makanya saya terpanggil betul-betul memang ingin memperbaiki secara pondasi awal dulu harus diperbaiki. Pondasi awalnya itu seperti apa? Anggaran dasar kita harus direvisi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Masalah keuangan Apostol Parna, kacamata saya jujur, kalau saya salah saya minta maaf, kurang begitu rapi. Transparan pengeluaran dan pendapatan Apostol Parna itu tidak begitu rapi. Tapi untuk saat ini puji nama Tuhan di bawah kepemimpinan saya bersama tim, 1 rupiah pun hilang duit Apostol Parna kita tanggung jawabkan. Saya ingin memaparkan bahwa kita sebagai generasi muda harus membiasakan hal-hal yang baik, kejujuran. Mulai dari inilah Apostol Parna ini. Saya menginginkan suatu saat nanti betul-betul kita mempunyai visi yang sama membangun kumpulan kita ini, yaitu Apostol Parna Sekota Batam. Begitu gitu. Ada sedikit bahasa tadi yang saya tangkap. Harus nih, saya masuk ke dalam untuk membenahi. Ini dengan kata lain, sebelum itu berarti yang sebelumnya crowded nih. Coba lo dong. Benar. Makanya sebenarnya ini masalah seperti apa gitu. Artinya gini, seorang Mandela berani mengatakan itu berarti ada kerinduan nih. Berarti ada melihat kejanggalan-kejanggalan di dalam. Makanya mau membenahi. Apa yang dibenahi? Iya, betul yang Ito bilang bahwa yang harus dibenahi pertama pola pikir kita. Ya. Pola pikir kita. Kita harus mempunyai persepsi yang sama bahwa kumpulan ini bukan kumpulan kaleng-kaleng. Ya. Artinya kumpulan ini harus benar-benar hadir untuk mensejahterakan Apostol Parna di Sebatam, gitu loh. Bahwa saya melihat ya normatif itu aja gitu loh. Dari tahun ke tahun ibadah, gondang gitu-gitu. Ya jangan lagi, kita juga harus bisa berpikir bagaimana memfasilitasi saudara kita yang dari kampung merantau ke Batam, tidak dapat pekerjaan, kita bisa memfasilitasi baik tempat tidurnya maupun hidup dia selama dia Batam, selama menganggur. Saya ingin suatu saat nanti orang-orang di Apostol Parna ini ya mempunyai kerinduan yang sama gitu loh. Jangan lagi pekerjaan kita monoton ibadah gitu, gondang gitu. Boleh, tapi bikin dong warna baru gitu loh. Ya siapapun yang mau datang ke Batam, ya kita punya rumah loh. Kita rumah persaktian, ada seperti itu. Hal-hal seperti itu yang saya rindukan gitu loh. Karena melihat potensi-potensi yang ada di Apostol Parna luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa pun ada juga yang dari Samosir, mayoritas yang paling banyak di. Aku pengen ya kita berbuat untuk kita, oleh kita, dan untuk kita. Betul. Ya seperti itu saya kira-kira itu. Makanya ya untuk di sini di bawah kepemimpinan saya, pertama saya ingin menekankan bahwa saya tidak mau berkutat dengan lagu-lagu lama. Yuk transparansi dengan pendapatan. Yuk kita transparansi dengan mendidik. Yuk kita transparansi dengan mengajari gitu loh. Tata bahasa gitu. Terkadang kita terlalu mendoakan anak gitu loh. Kita di banyak marga, terkhusus kita yang mengoreksi di Parna, kita terlalu mendoakan anak, terlalu mengecilkan boru cewek gitu loh. Tidak boleh, bahwa ya siapapun dia, kita sama gitu loh. Ya jangan karena dia boru gitu dipandang sebelah mata, karena dia anak dianggap hula-hula, dianggap raja, berlebihan pelayanannya, tidak boleh. Kita sama. Kalau kumpulan ini holong, cinta membawa cinta gitu. Siapapun kita harus sama perlakuan kita seperti itu. Ini kalau menyampaikan itu yang enak tuh. Realitanya ini sangat-sangat sulit. Ada langkah nggak yang dilakukan Apostol Parna untuk memulai hal ini supaya bisa gitu? Karena sejauh ini beberapa orang tua saya temenin ngobrol, memang mungkin udah dari sononya gitu loh. Mereka ya yang mungkin ada orang-orang yang berpikiran seperti itu ini dan melakukan seperti itu juga, tapi secara global kita masih jauh dari situ. Iya benar-benar itu. Gitu. Artinya langkah apa nih yang dibuat oleh seorang ketua Parna untuk merealisasikan hal ini? Kan udah seorang Mandela menyuarakan nih, speak up nih soal kesetaraan gender di sini. Iya. Ya.
Ada langkah nggak untuk itu? Ya, kalau dari saya sebagai ketua ini tidak untuk dilayani, tapi saya melayani. Apapun pekerjaan saya selalu terlibat. Terlibat bukan di kata-kata, tapi saya di perbuatan. Makanya di hal-hal kecil pun saya tidak terlalu mendewakan diri saya gitu loh. Ambilkan dulu itu, aku kerjakan itu, tidak. Saya mencontohkan gitu loh. Dengan harapan apa yang saya lakukan ditiru adik-adik saya, itok saya, beres saya. Makanya jangan terlalu mendoakan seorang ketua, seorang anak di kumpulan marga gitu loh. Kita cukup sopan di kata-kata gitu loh, jangan berlebihan gitu loh. Ya kalau kita hormat dengan tulang kita, ya hormat dengan berkata-kata. Ya kalau memang duduk kita sebagai bere, ya bertindaklah kita sebagai bere. Hanya saja kita jangan berlebihan. Ada kadang-kadang saya lihat dia mentang-mentang anak gitu, dia udah terlambat nyuruh lagi. Ini kan tidak mencerminkan sebagai tulang di kumpulan, tidak boleh. Kalau dia sebagai tulang, dia harus menunggu berenya, itoknya, menasihati ketika ada yang salah. Banyak memang di kalangan kita di Naposoparna memang ya terlalu egonya mungkin harus dikurangi gitu. Saya selalu mengkampanyekan bahwa ya saya selalu memanggil itok-itok kita hasian gitu. Ya, dengan harapan ya kita sama. Kamu itokku hasianku, saya juga hasianku. Jadi nggak ada jarak di antara kita. Sebatas itok yang selalu saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lain. Dan saya juga tidak terlalu mengaminkan bahwa anak itu diperlakukan lebih di kumpulan ini seperti itu. Ada nggak itu ajakan ke sesama teman laki-laki gitu, yang kalau di Batak dong tubuh gitu? Iya, kalau lebih pasnya sih kita saling sharing atau saling memotivasi atau juga mengingatkan. Jangan hal-hal itu menjadi jarak di antara kita. Untuk beberapa pertemuan dengan kawan-kawan kita sektor juga udah pernah kita sampaikan bahwa jangan seperti itu. Cara kita jangan cara-cara lama gitu. Karena kita kan udah di tanah rantau. Adapun ilmu-ilmu yang dari tanah Samosir kita bawa, yang baik-baik kita ambil, yang kira-kira yang kurang-kurang baik di tanah Melayu ini jangan dibawa lagi. Mereka terima ketika tersampaikan demikian? Untuk saat ini ada memang yang memang mengamalkan gitulah, dan juga sudah ada juga yang berontak, ada juga yang berontak, ada yang melakukan seperti itu. Tapi tadi saya sangat tertarik dengan kata membenahi nih. Artinya Iya, yang saya tangkap membenahi ini kan berarti ada yang sebelumnya tidak berbenah. Nah, membenahi ini seperti apa nih? Membenahi ini langkah-langkah apa nih yang dilakukan di periode itu? Ya, ini yang sudah saya planningkan dan sudah dilaksanakan. Itu pertama masalah transparansi ya. Saya pribadi memang benar-benar menjunjung tinggi lah transparansi ini. Saya pengen kita semua di kumpulan Naposoparna ini, bahwa kumpulan Naposoparna ini ya ini ajang untuk berbagi, ya itu ajang untuk membantu, ajang untuk saling tolong menolong, bukan sebaliknya. Makanya saya pengen menanamkan ada transparansi. Pertanyaannya transparansi seperti apa kan? Seperti benar, itu ya. Benar. Iya. Iya, transparansi yang saya bangun itu pertama masalah keuangan. Ya, ini Laporan ini sensitif iya. di mana-mana nih. Betul, sangat sensitif masalah. Dan banyak juga hubungan kurang harmonis hanya gara-gara keuangan. Betul. Saya harap jangan terjadi di kumpulan keluarga besar Naposoparna. Saya ingin menjelaskan bahwa itu sudah kita lakukan. Tahun-tahun yang dulu memang tidak ada seperti itu. Di masa kita nggak ada lagi seperti itu. Jadi apapun yang kita planningkan, yang kita rencanakan, yang kegiatan apapun itu harus ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya ada gitu loh itu. Jadi di tahun pertama ini, di bulan 12 kemarin, itu laporan pertanggungjawaban tahunan namanya itu. Jadi setiap akhir tahun kita buat laporan pertanggungjawaban tahunan. Artinya di Punguan Naposoparna ini ada hadir LPJ. Benar, ada LPJ-nya kita di sini itu. Jadi saya menekankan setiap sektor membuat LPJ-nya. Pertama, setiap sektor harus ada penjelasan tentang laporan apa sih yang dijelaskan, yaitu program apa yang telah terlaksana, berapa kali ibadah, berapa kali kunjungan kasih dan lain sebagainya. Bagaimana dengan keadaan ekonominya, bagaimana dengan keadaan anggotanya,
berapa yang menganggur, berapa yang bekerja. Real harus kita tahu dari sebatang. Semua sektor harus melakukan hal yang sama. Dan kita juga terbuka untuk dikoreksi BPH Sebatang. Kita juga membuat LPJ itu. Laporan pertanggungjawaban tahunan BPH Kota Batam kita paparkan dan kita bagikan ke setiap sektor biar semua tahu ya ini kondisi rumah gitu. Ini kondisi rumah kita seperti ini. Ya inilah kita. Apa yang mau dikoreksi ya sampaikan, apa masukanmu sampaikan biar kita lakukan. Jadi masalah transparansi keuangan itu kita menjelaskan mulai bulan pertama sampai Desember program apa yang terlaksana, berapa biayanya, itu kita paparkan semua. Berapa kas kita dari Januari sampai Desember itu berapa, kemana aja mengalir uang ini, pendapatan kita dari mana aja selain dari iuran wajib anggota, itu kita paparkan. Makanya di tahun kita berani saya tanggung jawab itu, 1 rupiah pun tidak ada hilang duit kita itu. Makanya itu kita sampaikan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama, duit hilang nggak tahu entah kemana. Siapa yang menjadi tanggung jawab di sini? Ya ketua. Saya sebagai ketua menanamkan kejujuran di kumpulan ini. Kita selaku satu keluarga, satu darah, pengen kita saling mendoakan, saling membantu satu sama lain, bukan untuk saling membodohi. Ketika kita memakan duit kumpulan, maka kita membodohi iboto kita dengan tubuh atau semarga. Janganlah seperti itu. Makanya organisasi Naposoparna ini ya ajang membantu. Ya ini bentuk membantu untuk orang-orang yang tidak bekerja di luar sana. Mana tahu lewat dari sini, mungkin dari lowongan kayak apa, kayak bisa saya bantu. Begitu juga mengenai masalah transparansi ini itu. Jangan sampailah di antara kita pro dan kontra, merbadailah, bertekad masalah duit. Janganlah. Aku pengen di antara kita benar-benar jiwa kejujuran ditanamkan dari dini. Dari dini harus ditanamkan. Makanya aku pengen kita ini harus menyuarakan hal yang sama. Berapa kas kita segini, pengeluaran kita berapa segini, itu jelas itu. Jelas duit kita. Sampai tahun ini nggak ada persoalan masalah keuangan, dan jujur sampai saat ini keuangan Naposoparna Kota Batam cukup sehat dan bisa kita paparkan sedetailnya. 1 rupiah pun kita tanggung jawab itu. Kemana mengalir duit ini? Inilah yang saya bangun di kumpulan ini. Artinya aku tangkap sedikit tadi. 1 rupiah pun tadi nggak ada saya makan uang pungutan. Benar. Ini terlalu gimana ya? Ini sombong banget ini bahasa. Sementara untuk yang saya pernah alami untuk meeting BPH misalnya nih, ya otomatis kita makan. Nah itu udah kita makan loh gitu. Artinya minum kopi, makan roti itu uang punguan. Jangan dibilang begitu dong. Ya mungkin itu beberapa kumpulan ya. Okay. Ini karena saya yang menahkodai kumpulan Naposoparna. Kalaupun kita rapat di luar dari sekret atau di luar dari rumah kita, ya kita patungan. Apa yang itu makan, itu bayar. Sama dengan saya. Apa yang saya minum, apa yang saya makan, saya bayar. Duit pribadi saya, bukan dibebankan ke kas. Kas hanya digunakan untuk kepentingan kumpulan. Di luar dari itu, tidak boleh. Titik. Ya kumpulan itu apa sih artinya? Ya kumpulan itu saling membantu itu. Saling menolong. Itulah makna kumpulan sesungguhnya. Makanya kalau memang ada rezekimu, ya bantu dong. Yang kau bantu juga saudaramu kok, bukan orang lain. Ya. Bukan orang lain sana yang gak kau kenal. Ini satu marga, satu darah yang kau bantu. Masa itu pun kami hitung-hitungan. Dan sesuai dengan pertanyaan itu, bagaimana dengan kawan-kawan yang lain? Ya setelah saya jelaskan, ya welcome. Tidak ada pokok persoalan. Dan mereka juga mendukung apa yang saya rencanakan itu. Bahkan setiap kita rapat, itu di pribadi. Dan ternyata mereka mau ya? Dan mereka mau. Luar biasa. Dan tidak ada persoalan. Berarti selama ini memang tidak dilakukan ya? Tidak ada memulai atau gimana kan? Iya, mungkin ya kitalah yang memulai itu. Iya. Mudah-mudahan menjalar sampai berikutnya, bahwa kalaupun ada dana kita yang keluar, kalaupun ada biaya-biaya yang keluar hanya untuk kumpulan, ya itulah sosial tadi itu. Iya. Tidak ada rugi kok untuk saling membantu. Membantu itu bagian dari berkat. Seperti itu kira-kira itu. Sepaham. Ya.
mengingat periode-periode kepemimpinan ini kan nggak panjang. Benar-benar itu. Ada tertentu periodenya. Artinya yang pionir seperti ini kan nggak banyak. Ada nggak hal supaya hal-hal yang dilakukan Ito Mandela ini nggak putus? Ada nggak itu yang melekat nantinya di Naposo Parna ini? Jadi